Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Suman Fauzi dari Universitas Winanta Said Banjarmasin, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya melakukan observasi di satu sekolah yang ada di Sampit, yang mana sekolah ini termasuk sekolah terfavorit, yaitu sekolah SMP Negeri 3 Sampit, yang mana sekolah ini sudah terakreditasi A. Ya, langsung saja kita ke sekolahnya. Skuy. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama ulun Muhammad Suman Fauzi dari Universitas Winanta Said Banjarmasin, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, jadi tujuan ulun di sini ialah ingin melakukan observasi di sekolah SMP 3 Sampit, yang mana ini untuk memenuhi tugas kuliah praktek pengalaman lapangan 1, Bu. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, kapan berdirinya sekolah ini, Bu? Sejak tahun 1979. Ini sudah 42 tahun. Sejak 1970. Hitungnya kan 1900 sudah 42 tahun sekarang, hitungnya mundur. Nanti bulan April nanti buat 42 tahun, April 2021. Kemudian bagaimana perkembangan sekolah ini, Bu, selama kepemimpinan Ibu? Perkembangan dari apa saja itu? Baik itu dari sekolahnya, itu baik itu dari pembelajarannya ataupun dari program-program pelaksanaan yang ada di sekolah ini, Bu. Kalau perkembangannya kan ada 8 standar nih. Iya. Kalau standar kelulusan, alhamdulillah sudah menunjukkan 100%, dan nilai hasil kelulusannya juga sudah meningkat sejak 2 tahun terakhir ini. Kemudian animo masyarakat untuk masuk di sekolah ini juga semakin tahun semakin bertambah. Tetapi juga kami mengadakan seleksi karena sistem zona, jadi ada juga beberapa siswa yang tidak bisa kami tampung di sini karena sarana untuk tempat belajar masih kurang, walaupun sudah 28 kelas di sini. Maaf, 26 kelas yang ada di ini, tapi animo masyarakat sangat besar. Perkembangan tentang segi kelulusan dan minat masyarakat, perkembangan dari sarana dan prasarana, alhamdulillah sudah juga kami berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana, dan alhamdulillah setiap tahun sudah memenuhi sebagian dari sarana tersebut. Di antaranya ada dapat ruang kelas baru dan sarana MCK. Dan selanjutnya untuk standar isi proses penilaian, kompetensi guru selalu kami tingkatkan dengan mengadakan workshop pelatihan guru di sekolah, dan juga mengikutsertakan guru-guru pada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh baik itu tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Dan untuk
peserta didik, prestasi peserta didik alhamdulillah juga semakin meningkat, baik yang akademik dan akademik. Dan tahun ini alhamdulillah mewakili kabupaten ke provinsi untuk lomba seni dari tradisional dan di provinsi. Syukur alhamdulillah sudah memasuki peringkat ketiga untuk di tahun 2020 ini. Dan juga seni bela diri silat juga mewakili provinsi untuk maju ke nasional. Dan untuk akademik masih memang sudah 10 besar tingkat provinsi alhamdulillah mata pelajaran IPA. Dan juga tahun lalu sudah mewakili provinsi untuk lomba matematika region Kalimantan ke Universitas Unlam di Banjarmasin. Itu dari segi akademiknya. Dan banyak lagi proses yang lain yang non akademik, baik dari keagamaan juga bisa mewakili tingkat kabupaten untuk mengikuti lomba Syahil Quran pada tahun 2019 kemarin. Itu peningkatan perkembangan secara baik sarana maupun standar kelulusan, standar izin, standar proses di sekolah kami. Kemudian berapa tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian selama kepemimpinan Ibu ini, program apa saja yang sudah dapat terlaksana dengan baik, entah itu program tahunan atau semester? Ya, selama saya di sini sudah hampir 3 tahun ya, 2018 sampai 2020. Itu 2018 kan di akhir 2018, berarti baru 2 tahun. Jadi menjabat di sini, alhamdulillah program yang telah terlaksana dari segi sarana prasarana, alhamdulillah kami juga bekerja sama dengan dunia usaha, yaitu membangun musola, itu kerjasama dengan dunia usaha, kemudian peningkatan halaman sekolah itu juga berdasarkan kerjasama kami dengan dunia usaha. Itu perkembangannya dari segi sarpras, pembangunan toilet juga ada 2 unit, ruang kelas baru juga ada dapat kemarin dari dana pemerintah itu. Jadi alhamdulillah perkembangannya sudah dapat dikatakan meningkat selama 2 tahun ini. Juga pengembangan lingkungan dan prestasi siswa tadi sudah saya katakan dari akademik dan non-akademik juga semakin meningkat, dan kemarin 2019 sudah menjadi juara umum di tingkat kabupaten pada lomba kegiatan baris berbaris, dan juga drum band juga juara 2 provinsi, tingkat provinsi. Lomba basket juga juara 1 provinsi yang diadakan di Pangkalan Bun itu selama 2 tahun terakhir ini. Alhamdulillah dari segi akademik bisa, dan akademik pun kami terus mengejar untuk menjadi yang terbaik lagi. Kaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan, Bu, bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, Bu? Kalau rekrutmen dari pemerintah, kami tentunya langsung menerima SK dari pemerintah. Kalau yang tenaga yang sekolah, yang dibiayai oleh sekolah, rekrutmennya kami sesuai jalur. Yang pertama mereka mengajukan berkas, seleksi berkas, kemudian saya mengadakan seleksi kompetensi mereka. Kalau yang tenaga kependidikan atau tenaga administrasi, tentunya seleksi pada seleksi IT-nya. Kalau yang guru, selain seleksi IT, juga seleksi membuat perangkat pembelajaran dan seleksi peer teaching di sekolah kami, sehingga perekrutan itu sesuai dengan
apa yang kami inginkan dan sesuai dengan analisa kebutuhan di sekolah kami. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam proses rekrutmen farmasi kependidikan ini? Kalau untuk tenaga guru atau tenaga pendidik itu yang terlibat itu ada bagian kurikulum. Dan kalau tenaga administrasi yang terlibat adalah kepala bidang personalia di bagian administrasi. Kemudian kapan rekrutmen farmasi tenaga pendidik dan kependidikannya? Itu kami tidak menentukan waktu untuk rekrutmennya, itu sesuai dengan kebutuhan, analisa kebutuhan pada sekolah kami. Adakah kendala dalam proses rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan ini, Bu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Semua sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Kemudian bagaimana pembagian tugas bila ada tenaga pendidik dan kependidikan yang sakit, Bu? Kami akan memberikan namanya infal, ada infal atau pengganti sementara untuk pelaksanaan tugas tersebut, sehingga tidak ada yang dalam keadaan yang pelayanan yang tidak dilaksanakan walaupun ada tenaga pendidik maupun kependidikan yang sakit. Jadi ada infal namanya, itu pengganti sementara bagi yang sakit. Kemudian bagaimana proses pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini, Bu? Proses pembinaannya kami tentunya ada program supervisi. Supervisi ini pemantauan kepada baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Supervisi itu kepada supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, hasil supervisi tersebut akan kami tindak lanjuti, memberikan pembinaan, pemantauan, terus secara kontinu, karena itu pun kami tidak semua kepala sekolah, kami ada wakil kepala sekolah. Pemantauannya ada ya kan, dari bagian kurikulum memantau bagaimana pembelajaran dilaksanakan oleh guru-guru, bagian sarana bagaimana pemantauan sarana di sekolah, bagian kesiswaan bagaimana keadaan siswa untuk pembinaan tersebut. Jadi untuk kepegawaian kami tiap hari selalu memantau dengan dibantu oleh Wakasek yang melaksanakannya. Itu untuk di kelas mengadakan supervisi, kemudian direfleksi dan ditindaklanjuti mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Untuk humas ini adalah Bu anaknya, Bu? Apa namanya, bapaknya atau ibunya? Ibunya kada hadir. Bisa depan anak. Mungkin salah. Ini yang terakhir terkait manajemen humas. Bagaimana, Bu, perencanaan program kerja bersama sekolah dan anggota masyarakat di sini? Tentunya kami ada program humas itu setiap tahun sekali dengan masyarakat. Yang pertama dulu dengan orang tua siswa, yaitu komite sekolah. Kami akan mensosialisasikan program kami ke orang tua. Nah, setelah kami memberikan sosialisasi ke orang tua, tentunya orang tua akan kembali melanjutkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melanjutkan ke masyarakat. Kami saat komite itu mengundang masyarakat, mengundang masyarakat sekitar, tokoh masyarakat untuk menyampaikan program sekolah kami. Selain itu, dunia usaha pun kami libatkan dalam sosialisasi program sekolah, sehingga mereka akan membantu
untuk pelaksanaan program sekolah tersebut. Jadi programnya setahun sekali mengadakan sosialisasi program sekolah yaitu pada awal tahun pelajaran baru. Mengenai aspek kurikulum dalam proses belajar mengajar, yaitu yang pertama bagaimana proses penyusunan program belajar di sekolah ini, Pak? Ya, ini Mas ya. Kalau program belajar itu kan ada bermacam-macam ya. Ada seorang guru biasanya kan harus membuat program tahunan, program semester, kemudian program rencana pembelajaran. Juga. Kalau program per mata pelajaran itu diserahkan pada guru masing-masing, tapi dikerjakannya di workshop. Jadi pada awal tahun ajaran itu kami menyelenggarakan workshop. Dalam workshop itu ya termasuk guru harus menyelesaikan programnya. Program tahunan, program semester, program rencana pembelajaran, semua ada di sini. Jadi prosesnya pada dasarnya melalui workshop, tapi tanggung jawabnya ada pada guru masing-masing. Jadi sekolah itu hanya memonitor, mengesahkan begitu. Jadi terkait proses penyusunan program belajar ini diserahkan kepada guru masing-masing, Balah. Ya. Kemudian yang selanjutnya siapa saja Pak yang terlibat dalam penyusunan program belajar ini? Apakah semua tenaga pendidik yang ada ini? Ya, semua tenaga pendidik membuat program pembelajaran. Kemudian nanti sekolah mengesahkan, memverifikasi, mengesahkan. Kalau kurikulum beda lagi. Kalau kurikulum itu sekolah nanti ada timnya. Jadi untuk kurikulum ini terpisah Pak timnya? Terpisah. Kemudian adakah kendala dalam penyusunan program belajar di sekolah ini, Pak? Ya, kalau kendala itu ya ada aja. Biasanya kendalanya itu ya karena sebagian itu hanya dialami oleh sebagian guru aja, karena mereka kadang-kadang nggak tergabung di MGMP sekarang. Jadi kendalanya ya kalau guru yang tidak tergabung dengan MGMP itu kadang-kadang formatnya bisa beda-beda gitu aja. Format programnya. Kemudian bagaimana Pak pelaksanaan program belajar di sini? Kalau pelaksanaannya ya semua berjalan baik-baik aja, sesuai dengan program pembelajaran biasanya. Tapi untuk semester ini dengan semester kemarin kan karena ada COVID-19 itu, jadi programnya membuat program baru untuk program pembelajaran jarak jauh. Daring malah bisa dikatakan. Ya, jadi, tapi pada dasarnya ya jalan dengan baik. Tapi ketika pembelajaran daring ini kan termasuk pembelajaran baru yang dibuat oleh sekolah. Ya. Apakah dalam pembelajaran daring ini sekolah ini ada mengalami kendala, Pak? Ya, kalau kendala itu selalu ada sih, banyak malah. Dalam pembelajaran daring itu kan kita baru mengenal, itu baru awal ya, bagaimana mengelola learning management system itu LMS itu kan masih baru ya, perlu dipelajari itu. Mengelola LMS, kemudian membuat materi yang bersifat daring, itu kendala di guru. Jadi ada kendala memang karena baru gitu, ada kendala teknis. Kemudian kalau di siswa sendiri ya, ketika daring itu disampaikan, ada siswa yang banyak aja kendalanya, ada yang nggak punya handphone, ada yang mungkin juga sebagian siswa itu memang malas, begitu ada juga. Itu kendalanya, akhirnya ya tidak sepenuhnya bisa tercapai 100%, nggak bisa. Agak sulit kalau mencapai 100%. Ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya bagaimana Pak tentang pertanggungjawaban program belajar di sekolah ini?
Pertanggungjawaban kalau selama pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh ini, setiap bulan guru itu membuat laporan ke kepala sekolah. Isinya itu ya tentang apa materi yang disampaikan, programnya sebagaimana, bagaimana pelaksanaannya, sampai pada nilai. Jadi ini tugas-tugas yang diberikan, nilainya bagaimana, itu semua ada di laporan. Jadi setiap bulan sekali dilaksanakan. Setiap guru semua melakukan. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan penilaian belajar Yang daring nih ya Mas? Iya. Ya secara online juga, sebagian besar secara online, daring. Artinya LMS yang kami gunakan itu kan pakai Google Classroom itu kebanyakan, Google Classroom. Tapi ada juga yang pakai WhatsApp, melalui tugas-tugas WhatsApp ada juga. Jadi penilaian itu juga masuk ke Classroom itu, Google Classroom. Kebanyakan itu. Jadi semua tercatat di Google Classroom. LMS yang kami pakai itu. Kemudian adakah permasalahan kesulitan belajar yang dialami, Pak? Kesulitannya ya karena masalah kendala itu tadi. Pertama karena LMS, karena guru sendiri masih baru sama sekali itu tadi. Jadi harus perlu belajar, tidak menguasai sepenuhnya lah bagaimana mengelola LMS, bagaimana membuat materi pelajaran dalam bentuk video atau pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka jarak jauh online itu, Zoom, melalui Zoom. Itu kan masih banyak kendalanya lah, banyak kendalanya. Di samping itu ya siswa, karena siswa ini ada yang punya handphone, ada yang enggak, ada handphonenya minjam dari orang tuanya, dari kakaknya. Jadi masalahnya ya seperti itu, akhirnya enggak, itu sulit mencapai untuk 100%. Tapi luringnya juga ada Mas, kalau diberi tugas, siswa itu dikasih tugas, tapi nanti tugasnya dikumpulkan ke gurunya, ke sekolah dengan, jadi yang tidak mengerjakan secara daring melalui Classroom itu, dia membuat secara tertulis, nanti diberikan ke guru. Jadi itu yang luring banyak, ada juga beberapa orang lah. Kemudian apakah ada evaluasi dalam rangka meningkatkan pembelajaran, Pak? Ya selalu ada. Kalau evaluasi, pengawas juga melakukan pengawasan, kepala sekolah juga menerima laporan. Dari laporan itu kan kemudian dievaluasi permasalahannya di mana. Jadi kemarin waktu penilaian tengah semester itu kan PTS, kan ada rapotnya aja, laporan tengah semester, nilai tengah semester. Jadi pada siswa-siswa yang tidak ada hasilnya atau kurang hasilnya, terlalu minim, ya dipanggil orang tuanya, dimintai pendapatnya apa masalahnya, berdiskusi gitulah masalahnya. Jadi ada evaluasi. Kemudian siapa saja yang terlibat melakukan evaluasi tersebut, Pak? Ya semua guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, bagaimana pelaksanaan evaluasi tersebut, Pak? Ya itu tadi melalui adalah ketika nilai bermasalah, dianalisa bermasalah itu kan kemudian disampaikan ke siswa, disampaikan ke orang tua, kemudian orang tuanya pada tengah semester kemarin dipanggil untuk mendiskusikan, menyelesaikan permasalahan begini. Itu kan termasuk evaluasi ya. Evaluasi. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaan dari saya. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf ketika dalam menyampaikan
mungkin itu saja Pak. Ya.